Bapa di surga, Allah yang senantiasa hadir di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah di mana kami berada, dimanapun segala aspek dan lini kehidupan ini dan semua unsur ada Tuhan yang selalu ada. Dan bagi kami tetaplah percaya pada kuasa segala unsur-unsur dunia apapun itu Tuhan Engkau selalu ada di sana. Bahkan tak terbatas ruang dan waktu, tak terbatas oleh perkataan manusia, tak terbatas oleh apapun yang bisa dibatasi oleh apapun itu. Engkau maha luas, maha kuasa, maha besar, maha kuasa, maha segalanya. Baik dari segala segi kehidupan kami tetap percaya apapun itu Tuhan, bahwa Tuhan selalu berkuasa atas hidup kami, energi tertinggi kami, kekuatan Roh Kudus yang memberikan kami kehidupan, kekuatan Yesus Kristus yang selalu memberikan kami terang dan keselamatan, jalan, kebenaran dan hidup. Melalui Yesus Kristus pula kami dapat diberi hikmat, mengerti segala sesuatu, memahami segala sesuatu, dan bahkan hidup belajar dari segala sesuatu untuk di dalam terang-Mu selamanya, supaya kami tidak takut, tidak gentar akan apapun, tetap percaya pada kuasa-Mu ya Yesus. Pada segala hal yang terjadi, ketika semua hal terjadi dan digoncangkan, kami tidak pernah takut akan apapun, karena Tuhan Yesus ada di pihak kami, dan Tuhan Yesus selalu menyertai, memberkati, melindungi, menjaga, dan tetap selalu megang erat tangan kami. Karena itu kami yang satu-satunya kami takutkan adalah jika Roh-Mu jauh dari kami. Maka karena itu jangan jauhkan Roh-Mu dari kami Tuhan. Pelihara hidup kami dalam Roh-Mu, kasih-Mu, dan cinta-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab pada siang menjelang sore hari ini terambil dari Yesaya 42 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-25. Pembacaan hari ini dan Yesaya 42 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-9. Perikopnya adalah hamba Tuhan. Kemudian Yesaya 42 ayat 10 hingga dengan ayat yang ke-17 dengan perikopnya puji-pujian tentang penyelamatan. Dan kemudian Yesaya 42 ayat 18 hingga dengan ayat yang ke-25 dengan perikopnya kegagalan dan kebutaan Israel, yang semuanya kita baca berbunyi demikian. Kenapa gak mau ya? Karena saya batal unduh tadi ya. Oke, kita baca aja ya. Yang berbunyi demikian, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan beri engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk buka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan berikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak aku beritahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya, dan pulau-pulau dengan penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya, dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk bukit batu, baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan berikan pujian yang kepadanya di pulau-pulau. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang. Ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak, ia memekik terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya.
Aku bisu dari sejak dulu kala. Aku berdiam, aku menahan hatiku. Sekarang, aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan. Aku mau megah-megah dan megap-megap. Aku mau membuat tandus gunung-gunung dan bukit-bukit, dan mau membuat layu segala tumbuh-tumbuhannya. Aku mau membuat sungai-sungai menjadi tanah kering, dan mau membuat kering telaga-telaga. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan. Orang-orang yang percaya kepada patung pahatan akan berpaling ke belakang dan mendapat malu, yaitu orang-orang yang berkata kepada patung Tuhan, kamulah Allah kami. Dengarkanlah hai orang-orang tuli, pandanglah dan lihatlah hai orang-orang buta. Siapakah yang buta selain dari hambaku? Dan yang tuli seperti utusan yang kusuruh? Siapakah yang buta seperti suruhanku? Ya, dan yang tuli seperti hamba Tuhan. Engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan, engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Tuhan telah berkenan demi penyelamatannya untuk memberi pengajarannya yang besar dan mulia. Namun mereka suatu bangsa yang dijarah dan dirampok. Mereka semua terjebak dalam geronggang dan disembunyikan dalam rumah-rumah penjara. Mereka telah menjadi jarahan dan tidak ada yang melepaskan, menjadi rampasan dan tidak ada yang berkata kembalikanlah. Siapakah di antara kamu yang memasang telinga kepada hal ini, yang mau memperhatikan dan mendengarkannya untuk masa yang kemudian? Siapakah yang menyerahkan Yakub untuk dirampas dan Israel kepada penjara? Bukankah itu Tuhan, sebab kepadanya kita telah berdosa, dan orang tidak mau mengikuti jalan yang telah ditunjuknya, dan kepada pengajarannya orang tidak mau mendengar. Maka ia telah menumpahkan kepadanya kepanasan amarahnya dan peperangan yang hebat, yang menghanguskan dia dari sekeliling, tapi ia tidak menginsafinya, dan yang membakar dia tetapi ia tidak memperhatikannya. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita siang menjelang sore hari ini. Bapa, terima kasih firman-Mu berkuasa menyelamatkan hidup kami untuk mengerti, memahami setiap langkah-langkah dan jalan Tuhan. Untuk kami tetap berjalan di dalam Engkau, dalam terang-Mu, dalam kasih-Mu, dalam kebaikan Tuhan selalu. Izinkan kami terus bertobat setiap hari, membawa hidup kami kepadamu dalam pertobatan, karena kami manusia semua berdosa dan bisa jatuh seketika. Sekalipun kami tahu kami telah dianugerahi keselamatan, pengampunan melalui karya salib-Mu, tetapi setiap hari dalam hidup kami, setiap detik kami bisa digoda, jatuh, dan terus bisa jatuh. Karena itu kami mau bertobat selalu dalam pengampunan-Mu, mengakui semua dosa-dosa kami, berdoa, berlutut, dan sujud di hadapan-Mu, menyerahkan hati hidup kami sepenuhnya kepada Sang Pencipta kami. Engkau yang telah memilih kami dan telah memanggil kami kepada terang-Mu, ya Yesus, sehingga kami boleh bersukacita memiliki Tuhan Allah seperti Engkau yang baik, yang kasih, yang mengampuni, mengasihi, dan memberikan kami terang-Mu. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa tetap setia, tetap berdoa, berjaga-jaga senantiasa, karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan saya dimanapun berada. Berdoa bagi dunia ini, berdoa bagi bangsa-bangsa, bagi pemimpin-pemimpin dunia. Kiranya Tuhan selalu melawat semua, seluruh lini kehidupan kita di semesta. God bless you all. Tuhan Yesus berkati. Immanuel, sampai